Edukasi manfaat berhenti merokok. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu kader yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Sehat. Luar biasa. Nggih. Masih kenal dengan saya nggih? Ya, jangan lupa saya perkenalkan lagi nggih. Nama saya Eko Prasetyo, saya perawat di Puskesmas Sawangan 2 yang tergabung dalam tim penyakit tidak menular di Puskesmas Sawangan 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit tidak menular. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa memberikan pengertian kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang merokok, untuk mengetahui manfaat ketika yang merokok itu berhenti merokok di bidang atau dilihat dari segi ekonomi. Baik, bagaimana Bapak Ibu sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap, sebelum saya mulai, ada yang sudah tahu Bapak Ibu kira-kira manfaat berhenti merokok kalau kita lihat dari segi ekonomi? Iya, bisa kira. Bisa ya Pak, bagus. Apa lagi Bu? Bisa menabung, tuh, oke, baiklah, kita mulai, kita mulai dari satu persatu. Nah, ini adalah gambaran suasana perokok di Indonesia. Jadi di Indonesia itu menurut survei, Indonesia itu adalah penyumbang konsumsi rokok terbesar di dunia. Atau ketika kita hitung dengan angka dari 5,8 triliun itu 4,14%-nya itu perokok itu berasal dari Indonesia, atau sekitar 36% penduduk, 36% dari total penduduk Indonesia itu adalah perokok. Nah, tadi sudah mengetahui ya, kira-kira kalau merokok itu dampaknya tadi biar tadi irit ya. Nah itu. Jadi selama ini adalah pengeluaran rokok itu adalah 2 kali lebih besar daripada kebutuhan pokok yang kita konsumsi setiap hari. Nah, sekarang kita lihat, ketika kita merokok setiap hari, Bapak Ibu merokok, itu apa dampaknya? Itu ini, dari segi pendidikan itu akan kacau. Uang yang untuk pendidikan akan kita gunakan untuk merokok. Akibatnya apa? Akibatnya akan banyak penyakit-penyakit yang timbul. Nah, ketika banyak penyakit yang timbul, maka akan menjadikan beban negara atau BPJS Kesehatan itu akan meningkat, di mana adalah pengeluaran untuk pengobatan dari penyakit-penyakit akibat rokok itu jadi meningkat. Nanti jadikan apa akhirnya? Meningkatnya pengeluaran negara. Nah, sekarang kira-kira kalau sudah tahu dampaknya, sekarang kita harus tahu manfaatnya kalau kita berhenti. Tadi sudah baca ada lebih irit, pengeluaran jadi irit. Nah, ini manfaatnya. Bagi diri sendiri, ketika kita berhenti merokok, itu adalah pengeluaran menurun. Ketika pengeluaran menurun, maka pendapatan juga akan bertambah atau meningkat. Ketika pendapatan bertambah, maka dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan apa? Tadi di depan disampaikan untuk pendidikan, nanti bisa layak lagi, kebutuhan pokok bisa terpenuhi. Akhirnya nanti gizi anak-anak kita jadi terpenuhi. Nah, ketika terpenuhi maka tidak akan ada lagi ya penyakit-penyakit yang seperti gizi buruk, betul, okay? Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, sekarang bagi negara, apa dampaknya ketika banyak yang berhenti merokok? Nah, ini dampaknya. Bagi negara Indonesia adalah beban BPJS akan menurun. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPJS akan menurun. Akhirnya pendapatan negara tidak akan dikeluarkan untuk pendidikan, sehingga anggaran-anggaran itu dapat digunakan untuk aspek lain, misalnya untuk pendidikan, untuk jalan raya, pembangunan jalan raya, betul, untuk rumah sakit, untuk lebih bagus lagi, ya, sudah tidak ada lagi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Nah, ini yang terakhir adalah lanjut. Kesimpulannya adalah ketika kita berhenti merokok, maka dari segi ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi kita itu akan meningkat. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan akan
meningkat juga. Oke, dari situ kesimpulannya sudah ada. Kira-kira ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, belum ada, nggih. Kita ulang lagi, kira-kira ada yang tahu manfaatnya ketika kita berhenti merokok, Bu? Yang di depan, Bu? Pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi meningkat, betul, nggih. Bagus sekali, nggih. Berarti sudah tahu, nggih, manfaat dari berhenti merokok. Oke. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dengan saya memberikan sedikit informasi ini, Ibu dapat menularkannya kepada masyarakat sekitar, sehingga nanti masyarakat sekitar bisa berhenti untuk merokok. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ketika saya dalam menyampaikan banyak kekurangan. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.